Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairi khalqi kulli huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli awlim minal ahwali tahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ila hadratil lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abaina wa ummahatina wa ajdaadina Syahun lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hajatina wa hajatil Syahun lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini besok masih ada ya? Masih ya? Kan paginya sudah penutupan. Pagi besok kan khutbah ihtitam. Hah? Sabtu. Ikan Sabtu ya orang. Ujung, lagi besok. Hah? Ujian pagi. Kan paginya sudah penutupan, kok masih sore ada yang ngaji lagi? Enggak? Entah ya. Ini di kitabmu ini di belakang itu banyak sekali ijazah Imam An-Nawawi kepada kita yang kita amalkan sehari-hari, itu banyak di belakang ini. Lihat halaman 495 baris keempat, 495 baris keempat. Wa hadza ma yuqalu indal qiyami minad darsi minasyaikh
Aliyil al-Maghribi Quddisa sirruhu. Ini yang sering kita baca kalau terakhir ya, terakhir. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Tidak ada tuh sini, tidak ada. Ya Allah, sesungguhnya apa yang aku paham kuserahkan kepadamu, apa yang ku baca kuserahkan kepadamu, dan nanti kalau aku butuh aku ambil lagi. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Jadi supaya apa yang kalian amal itu, di mana doa itu kok terus dibaca, ternyata ada di belakang ini. Kalau yang hafid berarti Allahumma inni istauda'tuka ma hafidtuhu. Ya, yang hafid berarti Allahumma inni istauda'tuka ma hafidtuhu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Itu sumbernya dari Nasaihul Ibad di akhir-akhir, banyak di akhir ini. Ya, paham ya? Jadi bukan karangan itu, bukan, tapi itu adalah dari kitab. Konon kabarnya Imam An-Nawawi Al-Bantani itu adalah waliullah. Beliau pernah menjadi Imam Masjidil Haram yang kedua setelah Imam Khatib dari Padang. Pertama kali Imam Khatib dari Padang, kemudian yang kedua Imam An-Nawawi Al-Bantani ini. Dan saya dengar yang mengarang tahlil, urutan tahlil itu juga Imam An-Nawawi Al-Bantani. Tidak sepanjang itu, ndak, pendek. Memang doa itu semakin pendek semakin luas, semakin panjang semakin sempit. Aku minta rumah, ya. Umpamanya minta, aku minta rumah. Seperti apa? Rumahnya begini, begini. Ya kan semakin sempit. Minta rumah. Seperti apa? Nggak usah tanya. Oke, rumah. Buatkan rumah, ini jadi. Oke. Kita ndak rewel-rewel. Ada kan dituntun rumahnya begini, begini, jendela ngadap sini. Oh, semuanya. Lah kok ngene rumahnya? Lah kan karep sampean ngene sih. Karepe ternyata telah jadi ndak baik. Nah. Kemudian ada lagi. Itu halaman 500. Nanti bisa kamu ambil sebagai wiridan atau sebagai persiapan. Baris kedua, ashrun tamna'u ashron, 10 mencegah yang 10. Suratul Fatihati tamna'u ghadabar Rabbi, surat Al-Fatihah meredam kemarahan Allah. Suratul Yasin tamna'u atasal qiyamah, surat Yasin mencegah haus di hari kiamat nanti. Jadi bukan kematian itu.
Suratul Dukhan tamna'u ahlal qiyamah. Surat Dukhan mencegah kita mencapai hari kiamat nanti. Kalau masih, makanya saya katakan masih jauh kiamat itu. Kalau masih banyak orang baca surat Ad-Dukhan, ijadah. Suratul Waqiah tamna'ul fakri. Surat Waqiah mencegah fakir. Itu di halaman 100, kamu tinggal beri tanda saja. Wa suratul Mulk tamna'u adzabal qabri. Surat Mulk, Al-Mulku tabarakalladzi, itu adalah mencegah azabnya kubur. Kalau kalian takut azab kubur, hafalkan surat Al-Mulk itu. Itu hanya selembar. Hanya selembar itu. Wa suratul Kautsar tamna'ul khusumah al-khusumah. Anda punya musuh, bacakan surat Al-Kautsar. Lama-lama lembut, lama-lama baik. Wa suratul Kafirun tamna'ul kufri. Surat Al-Kafirun mencegah kita menjadi kafir. Kafir, mencegah kafir. Ketika nazak kita dicegah oleh Allah tidak menjadi kafir. Itu kafirun. Suratul Ikhlas tamna'un nifaq. Surat Ikhlas mencegah kita menjadi munafik. Suratul Falaq tamna'ul hasad. Surat Al-Falaq mencegah kita menjadi hasad, dengki. Kalau Anda punya rasa dengki, terus baca Al-Falaq. Wa suratun Nas tamna'ul waswas. Anda kok waswas, baca surat An-Nas. Nah, itu antara lain yuk. Banyak sebenarnya ini. Di akhir nanti kita akan, ini baru dapat berapa kemarin? 2 ya? 2 makalah. Oleh bab berapa ya? 3, 2. Sudasi, mulai Sudasi 6, kemudian 7, 8, 3. Baru 3. Karena ini dibaca di radio itu selama 2 tahun. Jilid 1, jilid 2. Jilid 1, jilid 2 selama 2 tahun dibacanya. Jadi tidak mungkin ini khatam. Baru 3, bab 6, bab 7, bab 8 sudah habis. Waktunya sudah habis. Tapi lumayan kalau itu dibaca 1 tahun. Dalam kurikulum 1 tahun itu. Karena 1 tahun hanya 18 kali pertemuan. Nah, kalau ini sudah 15 kali pertemuan, kurang telu tuh. Nah, lumayan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya, itu kamu baca-baca nanti di belakang-belakang, boleh kalian ambil dan amalkan karena ini adalah kitab resmi, sudah dibaca oleh ribuan kali oleh orang Indonesia. Imam An-Nawawi Al-Bantani orang Banten, tetapi berada di Makkatul Mukarramah. Awal-awal berdirinya NU. Kemudian sumber-sumber yang kita amalkan itu berasal dari
kitab ini. Wiridan itu kitab ini ada di urutan wiridan, ada nanti di sini. Mungkin kalian mengapa kok dibaca Nasoihul Ibad? Begini, ini bukan apa, saya hanya cerita saja. Saya pernah membaca 45 kitab kecil. Sekian, nah, tumpuk sekian tumpukannya. Sudah dihilangi sampulnya tuh sekian ini. Mulai tanggal 10 Sya'ban sampai akhir Ramadan. Kiai masih mau kita runding, mau Yai membacakan kitab kami 45 kitab. Mikir-mikir begini Yai, nanti seluruh ekonomi Kiai mulai bulan Sya'ban sampai Ramadan kami tanggung, baik berasnya, lauk pauknya, minyaknya dan sebagainya kami tanggung. Terus akhirnya kelihatan kok wajahnya berubah, no. Oh kalau gitu ya udah, enggak apa-apa kata. Dulunya dia mikir-mikir, aku mau cotok terus gimana ekonomi saya, itu sepertinya begitu. Tapi kemudian saya katakan, nanti soal ekonomi Yai kami tanggung, Ramadan sepenuhnya kami tanggung, sekeluarga, kemudian Sya'ban kita tanggung, mulai awal Sya'ban kita tanggung. Tapi pesertanya banyak ya, ini pesertanya banyak dari ujung timur Blok Agung sampai ujung barat Jakarta ada yang ikut. Kebetulan saya adalah panitia begitu. Nah, sekian tak tumpuk ini sekian. Nanti kalau akan hari raya, terus terang saja, apakah kami beli daging atau kambing? Kalau kambing nanti kami belikan kambing. Kambing kalau gitu, oke. Kambing disembelih atau enggak? Enggak usah disembelih. Oh, kalau begini, apa kambingnya sepasang, Yai? Ya enggak sepasang, ya. Enggak apa. Nanti tak ingune. Nah, oke kalau itu kita belikan kambing dan daging 10 kilo. Kambingnya banyak. Ada berapa? Hampir kita urunan, total urunan. Saya beritahu bahwa nanti kini yang Yai yang baca itu punya keluarga, punya anak satu, punya rumah, akan dicat rumahnya macam-macam. Kita tanggung semua gimana? Oke, saya dengan Gus Hasim dari Blok Agung. Oke kalau gitu. Nah, jadi kita kecil-kecil itu sudah saya baca semua. Meskipun saya mengantuk-antuk ya, saya mengantuk-antuk tetap sudah saya baca. Tak bendel sekian ini bendel. Sehingga saya ketika membaca ini bisa pilih saya. Nggak sembarang kitab. Tak pilih yang kira-kira gampang lah gitu. Yang sudah saya baca ini Bulughul Maram sudah pernah saya baca, kemudian Riyadhus Shalihin pernah saya baca habis, kemudian Komik Ut-Tughyan, banyak istilah-istilah kecil-kecil, tipis-tipis. Ada yang Fathul Qorib, ada Ghoyah wa Takrib, semua sudah kita baca. 45 judul buku kita sebarkan, kita kirim. Ada yang Jawa Barat kita kirim saja lewat pos, karena waktu itu belum ada HP, lewat pos. Ada yang daftar, oke daftarnya sekian, nah, datang tanpa transport, datang ke Jawa Timur, silakan. Wah senang mereka.
Ada kita 800 anak. Tinggal di situ, tinggal di pondok itu. Jadi kami 800 anak undang orang kampung siapa yang bisa masak untuk masakan kami 800 ini. Ya setiap hari giliran. Itu sampai 2 bulan. Alhamdulillah selesai rampung, alhamdulillah betul. Nah, itu kisah ceritanya. Baca kitab sampai 45 judul. Sehingga saya tahu persis kitab ini apa. Minhajul Abidin itu adalah tauhid. Nah, saya tahu kitab, sebutkan kitabnya, saya tahu itu isinya apa. Meskipun saya tidak tahu saya, tapi materinya tahu saya. Minhajul Abidin tauhid. Nasoihul Ibad, nah itu macam-macam dari hadis-hadis tentang akhlak sampai ijazah di pondok pesantren. Ijazah di pondok pesantren ada di bawah ini. Di belakangnya ada. Kamu lihat sendiri nanti. Kamu baca, bisa baca toh? Baca artinya tidak apa-apa. Artinya gandul itu bisa, itu bahasa Kediri. Man afta namanya, sopone wong berfatwa gitu. Jadi gampang aja, enggak sulit. Itu per makalah dibatasi, ada satu judul itu makalahnya, kemudian ada 17, ada yang 10, ada yang 5 ya. Nah, semacam. Akhlaknya mendalam lagi. Tapi kalau Ihya Ulumuddin angel. Saya pikir untuk membaca Ihya Ulumuddin harus gendeng dulu. Gendeng baru bisa. Kalau tidak gendeng tidak bisa. Bulet. Sekarang juga sudah ada terjemah petuk, istilahnya makna petuk. Kitab makna petuk. Jadi kitab asli dimaknai oleh santri gitu, dimaknai terus dicetak, namanya makna petuk. Ndak begini, ini kan gondrong, ini makna gondrong ini karena ditulis juga, diketik juga. Wah, ndak, kalau yang makna petuk itu ndak ada mimnya, ada khonya, ada martabaknya, ada khon, ada macam-macam. Jadi terdeteksi dari nahwu sorobnya. Ya, itu. Kita teruskan sedikit lagi. Sampai makalah berapa ini? Makalah berapa? Apa? Baru bab Sumani ya? Mulai awal. Maqalatul Aula. Oke. Di bab Sumani kang bangsa 8. Kang bangsa 8 iku bahasa Jawa.
kang bangsa 8, artinya 8 8 8 8, semua nasihatnya 8 isinya. Ada yang kemarin ya subai, berarti 7 7 itu semua 7. Ini sampai 11, mulai 1 sampai 11. Kalau kalian sebagai dai bolehlah. Ini cara lama enggak? Lama. Oke, ambil yang 11, 1 sampai 11. Nganti ngeluh itu. Ada yang pendek sekali, 1, enggak apa-apa. Jilid 1 ada 1, 2, 3, 4 sampai 5. Setiap bab itu 5 ya. Itu ada berapa nasihat? Nah, gitu. Ini Sumani ini ada 5 nasihat. 1 hadis wal baqi asar. Tapi asar ini pun didasarkan kepada hadis-hadis atau ayat Quran itu. Maqalatul ula, lihat maqal yang pertama. Ini dari yang 5 ya. Qala Nabi, langsung dasar Nabi, langsung didasarkan kepada Nabi. Samaniyatu asya'a la tasba'u min samaniyatin. Apa enggak sudah ini ya? Sudah belum? Hah? Belum ya? Samaniyatu asya'a la tasba'u min samaniyatin al-ainu minan nadhari. Yang pertama adalah 8 sesuatu yang tidak pernah kenyang dengan 8 yang lain. 8 yang tidak pernah kenyang dengan 8 yang lain. Apa saja 8 itu? Apa saja 8 itu? Al-ainu minan nadhar, mata dengan melihat. Mata tidak pernah kenyang dengan melihat. Melihat mana saja tidak pernah kenyang, kurang terus. Itu diambil oleh seksi rekreasi. Nah, meskipun pernah ke situ boleh melihat lagi, terus berkembang. Ya. Jadi mata tidak pernah kenyang dengan melihat. Al-ainu minan nadhari. Karena ada alnya makanya nunnya nu. Kalau tidak ada ainun minan nadhari, tapi ada alnya maka tanwin tidak pakai. Al-ainu minan nadhari, mata tidak pernah kenyang dengan melihat. 1 ya. 1. Yang kedua, wal ardu minal matori, bumi tidak pernah kenyang dengan hujan. Nah ini. Yang ketiga, wal unsa minal zakari, perempuan tidak pernah kenyang dengan laki-laki. Loh, aku ngoso loh, bukan aku ngarang. Ini wal unsa minaz zakari, perempuan dengan laki-laki. Berapa laki-laki saja amblas oleh perempuan? 1. Itu bedanya dengan laki-laki. Perempuan bisa menerima laki-laki bermacam-macam, terima saja. Laki-laki enggak. Dia pilih-pilih perempuan. Wal alimu minal ilmi, orang alim tidak pernah kenyang dengan ilmu pengetahuan. Orang alim tidak pernah kenyang dengan ilmu pengetahuan. Fasyurutu allati yatawaffaru biha ilmu talib tis'atun. Tetapi alim ini
dengan syarat, ada syaratnya. Fasyurutul lati yatafarfaru biha ilmu talib tis'atun. Kalau nanti ternyata ada 9 ini dalam seseorang, maka orang tersebut calon ilmuwan. Perhatikan baik-baik. Nanti ada dalam dirimu ini. Kalau dalam dirimu ada 9 ini, berarti Anda terus belajar. Karena apa? Anda ditakdirkan oleh Allah akan menjadi ilmuwan. Tapi kalau enggak, ya enggak 9 syarat ini. Yang pertama, al-aqlu, punya akal. Jadi dia nanti hidupnya dengan akalnya itu. Hidup dia dengan akalnya itu. Akalnya untuk apa? Bulat siapa? Akalnya itu yang mendatangkan uang. Alladzi yutraku bihi haqaiqul umur. Akalnya untuk menerima segala macam persoalan. Mau saja dia, enggak pusing enggak. Karena memang dia syaratnya seorang santri yang akan jadi ilmuwan, syaratnya adalah harus punya akal. Gus Dur itu lengkap syarat ini, 9 lengkap, sehingga ketika jadi presiden beliau bilang, gajiku neng ndi, ora tak jikoin ana, ndak saya ambil gaji saya. Gaji sebagai presiden tidak diambilnya. Wong harus nulis iso itu HR loh. Nulis itu HR, dan dia harus pastikan tulisan 2 berapa HR-nya, sudah tahu. Dia nulis 2 hari ya, hari ini dan besok. Itu paling-paling hanya 2 halaman, berarti 4 halaman. Itu langsung ke tempat pembayaran. Saya ngisi 2. Lihat di komputer. Saya ngisi 2. Yang satu untuk rumah, yang satu untuk sangu saya. Nah, itu. Jadi enteng sekali. Orang bisa menulis itu luar biasa. Makanya saya melihat kalian buat tulis-tulisan ya, buat terus, jangan berhenti, buat terus sampai Anda bisa sekali duduk langsung semua satu naskah selesai. Itu nanti masuk ke HP Anda. Kalau 1 juta sudah berapa? Setiap hari kamu isi dengan tulisan terus, akan dibaca orang dan masuk ke dalam, akan mendatangkan uang itu. Nah, itu orang yang berilmu pengetahuan seperti ini, punya syarat ini, nulis. Wasani, yang kedua, al-fatanatul lati yutasawwaru biha awamidul ulum. Yang kedua, cerdas, punya akal, cerdas lagi. Apa bentuk cerdasnya? Dia bisa menggambarkan, yatasawwaru biha awaidul ulum, ilmu yang akan disampaikan dia tahu. 2. Yang 2 adalah dia cerdas. Kecerdasannya dilihat dari dia pinter berkhayal apa yang harus akan ditulis. Nah, ditulis sampai 1 episode. Nah, dia cerdas. Nanti kalau Anda memang punya bakat seperti ini, beritahu kepada pasangan Anda. Nanti aku bisa menulis kalau gitu. Berarti semua kegiatan saya jangan dihalang-halangi, dorong saja. Nah,
Ternyata orang ahli menulis itu tidak takut sama sekali, karena bisa mendatangkan uang. Yang ketiga, az-zaka'u. Ini dalam taklim mutalim ya. Taklim az-zaka'u. Seorang guru yang zaka, limpat, cerdas, cepat gitu, mengerjakan selesai, tidak perlu nunggu-nunggu lagi. Yang ditugasi segera selesaikan, cepat menyelesaikannya. Maunya gini, tadi kan kamu ulangan Quran hadis ya, selesai, ini juga selesai udah nilainya, kan cepat berarti. Sudah tahu nilainya berapa tadi? Nilai berapa? Yang paling tinggi 93. Nilainya 93. Hah? Putri. Iya orang mungkin ya. Iya mungkin, tidak tahu. Tapi putri ya, putri. Aku tidak hafal orangnya. Meka ya. Oh iya Meka. Atau Leli lah. Enggak. Warabi'u yang keempat, asyahwatu allati yadumu biha talabu wa la yasra'u ilaihal malal. Yang keempat adalah punya syahwat yang luar biasa, abadi syahwatnya, syahwat menulis, syahwat menyampaikan ilmu kepada orang lain, syahwat politik, syahwat macam-macam. Syahwat tidak hanya dengan lain jenis, tapi syahwat politik, syahwat budaya, syahwat seni, syahwat macam-macam. Syahwat itu dia cepat sekali menangkap. Oh ini soal budaya, ini soal seni, ini soal bahasa. Wah. Saya pernah tanya kepada Gus Dur. Gus Dur tuh menguasai berapa bahasa? Nggak dijawab, tapi besoknya di Kompas keluar bahasa sangat penting untuk manusia, itu dikeluarkan. Jadi bahasa masuk itu nggak dijawab pertanyaan saya, tapi besoknya sudah masuk ke Kompas sudah baca. Ya Allah, ternyata ini pertanyaan saya dijawab oleh Gus Dur panjang lebar. Dengarkan baik. Orang yang mengerti bahasa, dia cenderung cerdas, mudah menerima pelajaran, pede. Itu paling enggak. Jadi orang ngerti bahasa itu pede, enggak takut-takut dia, dan mudah menerima omongan orang lain, mudah menerima. Saya hanya ngomong Gus Dur menguasai berapa bahasa, tiba-tiba tulis langsung terbit di Kompas. Itu kan cerdas sekali. Saya hanya bahasa tok. Berapa bahasa Gus Dur menguasai? Tidak dijawab. Menengai. Aku tidak tanya 2 kali. Biasanya kalau tanya 2 kali malah digentaknya ya. Sekali aja. Nah. Ya, jadi orang yang bersyahwat bahasa itu kalau sudah aku ingin ngerti bahasa Perancis, ditekuni sampai seminggu terus bahasa, tiap hari hanya itu bahasa. Nanti sudah bisa sedikit, oke, pindah bahasa Arab. Saya ingin tahu bahasa Arab, seminggu atau sebulan tekuni bahasa terus. Nah itu.
Inggris. Oh, tekuni dibaca buku bahasa Inggris yang kecil, bisa bolak-balik. Nah, itu bahasa. Itu namanya syahwat yang ingin menjadi baik. Wal khamisatu al iktifa'u bimaddatin tunihi an kulafit tolab. Yang kelima, ngalap cukup. Dengan satu dia tekuni terus sampai dia mahir betul. Itulah makanya Gus Dur tidak pernah kuliah. Itu di Al-Azhar lihat temannya, loh ini kan pelajaran pondok pesantren nih, tidak jadi kuliah dia. Ini pelajaran pondok pesantren nih, serasa kuliah aku. Tidak kuliah. Di Irak juga begitu, melihat pelajaran ini laos tak pelajari pondok pesantren semua ini dah tidak kuliah saya. Jadi tidak pernah tamat. Tidak tamat itu. Ya benar tidak tamat, tidak sekolah. Yang kelima, yang keenam, al-fazagul ladzi yakunu ma'u tawaffuri wa yahsulu bil istighfar. Al-faragu, dia kalau sedang nganggur, hanya faragh, tidak punya kegiatan, alladzi yakunu mahu, yang ada bersamanya, at-tawaffuru, disempurnakan, yang kurang-kurang disempurnakan kelawan wa yahsulu bil istighfaru, untuk memperbanyak kosakata, untuk memperbanyak ilmu yang barusan dipelajari. Itu yang keenam. Wasabiu, yang ketujuh, adamul fawatiil mudhilati min humumi au amrodin. Yang ketujuh adalah adamul qawati, tidak ada putus-putusnya, mudhilati min humumi wa amrodin, dari kemauan yang luar biasa bergerokoti dalam, wa amrodin, sampai dia gregetan kalau tidak bisa. Ini humum itu gregetan, wa amrodin, sampai getar tubuhnya kalau tidak bisa. Harus bisa saya, harus bisa pokoknya. Nah itu pertanda dia calon ilmuwan. Wasaminu, yang kedelapan, tulul umur wattisaul muddati liyantahiya bil istightari ila maraqibil kamal. Yang kedelapan adalah tulul umur, panjang usianya, wattisaul muddati, terkadang litantahi, tidak mau selesai, istightari, untuk memperbanyak, ila maratibil kamal, sampai hubungan, sampai sempurna betul. Dia kalau sudah kemauan satu terus tidak perlu dihalang-halangi, berarti ini calon ilmuwan. Wattasi'u adzufru bi'alimin sama bi'ilmihi mubta'anni fi ta'limihi. Yang kesembilan adalah memperoleh predikat siswa yang paling alim, samaha bi ilmihi, karena luas ilmunya, muta'anni fi ta'limihi, dan pelan-pelan
fi ta'limihi, di dalam mempelajari ilmu. Ada 9 syaratnya orang yang akan jadi ilmuwan, seorang pelajar. Di sini pasti ada orang seperti ini. Hanya kadang-kadang tidak ngerti dari mana dia. Ya, 9 kamu catat baik-baik itu. Siapa tahu kalian ada 8 dari 7. Nah. 9 dari 9 enggak? Ini adalah syarat utama orang ilmuwan, calon ilmuwan. Makanya yang terakhir adalah apabila ada di antara kalian, maka kalian merupakan siswa yang paling. Wa idza istakmala hadhihi syurut at-tis'ah, apabila telah sempurna syarat yang 9, wa huwa as'atu talibin wa anjahu, dia seorang pelajar yang sukses, muta'alim dalam belajar. Kalian kalau tidak ada diada-adakan bisa. Kamu ada-adakan 9 ya, catat 9 syarat. Kamu beri tanda situ, di pinggir hikmah. Ini tulis hikmah pinggirnya. Nanti kamu baca lagi, ulangi lagi sampai kalian mencapai 9 syarat penuh dalam diri Anda. Sampai Allah mengabulkan permintaanmu, kamu menjadi seorang siswa yang paling. Ya, nanti kamu ulang lagi tuh. 9 syarat untuk menjadi siswa yang paling. Paling apa? Paling pinter, paling terdepan, paling. Makanya at-tawaffuqu fil injasi, terdepan dalam prestasi. Itu antara lain. Waqad qala Iskandar. Iskandar Zulkarnain itu anaknya muda, ganteng, pemberani, tidak pernah mundur, tantangan apapun dia maju. Sehingga daerah barat dan daerah timur dikuasai Zulkarnain, punya 2 kekuasaan di timur dan di barat. Iskandar Zulkarnain namanya. Ada yang mengatakan nabi dia, saking kagumnya udah Iskandar Zulkarnain. Ada yang mengatakan waliullah dia, karena luar biasa. Ada padang Sahara sejauh berapa? 200 kilo. Tidak ada apa-apanya. 200 kilo, tidak ada apa-apanya. Tentaranya ragu-ragu. Tuhan, ini belum pernah dijalani oleh manusia. Masuk kita akan melakukan sangu air saja. Bawa air. Makanan nanti kita suruh bawa unta-unta, bawa kuda-kuda. Kuda bawa makanan, kemudian air dibawa di masing-masing. Wah, itu 200 kilo dijalani dan sukses. Itulah yang dikatakan beliau ngurung Dajjal itu. Dajjal dikurung, dikerangkeng, sehingga selama ada azan maka Dajjal tidak bisa lepas. Azan kembali lagi, terus boleh. Selama masih ada azan tidak akan lepas Dajjal. Itu konon kabarnya, yang mengkerangkeng adalah Zulkarnain. Yahtaju talibul ilmi ila arba'in muddatin
Menurut Iskandar Zulkarnain, yahtaju orang menginginkan menjadi seorang murid yang alim ila arba'in, ada 4 syaratnya. Muddatin, yakni waktu, punya waktu dia. Wajudzatin, ada jalannya. Wa qorihatin, ada akalnya yang bersih. Wa syahwatin, dan ada syahwat. Nah, ada 4 ya, ada 3. Muddatin, waktu. Juddatin, jalan. Wa qorihatin, akal. Wa syahwatin, dan syahwat. Ada 4. Kalau menurut Iskandar Zulkarnain hanya ada 4. Muddatin, wa juddatin, wa qorihatin, wa syahwatin. Wa tamamuha fil khamisati, apabila sempurna dari 5. Muddah, juddah, qarihah, 4 ya, kok 5? Oh, fil khamsati muallimun nasihun, seorang guru yang, jadi muddah, juddah, qarihah, syahwat, punya guru. Nah, 5-nya guru. Muallimun nasihun, muallimin yang mau menasihati. Itu syaratnya ada 5. Kalau menurut Iskandar Zulkarnain ingin menjadi seorang ya, itu syarat dari seorang pelajar yang akan sukses. Wasailu minal mas'alati, orang peminta-minta dengan masalahnya. Orang peminta-minta dengan masalahnya. Waruya annahu qala, man fataha baba mas'alatin fatahallahu lahu baban fakrin fid dunya wal akhirah. Wah, ini barang siapa menyatakan diri seorang peminta-minta sesama manusia, ya, artinya minta sesama manusia. Man fataha baba mas'alatin, orang yang membuka diri menyatakan sebagai peminta-minta, fatahallahu lahu, maka membukakan juga Allah baginya baba fakrin fid dunya wal akhirah, membukakan pintu menjadi fakir di dunia dan di akhirat. Sakatan kepada santri-santri, dengarkan baik. Jangan ada terbetik dalam otak kalian ingin menjadi peminta-minta. Jangan ada terbetik dalam otak kalian menjadi minta-minta. Oleh karena itu, jangan kamu ajari anak-anak nanti dengan ayo nyuwun. Nyuwun ini ya. Ojo. Itu berarti Anda mengajari anak minta-minta. Ayo nyuwun. Biarlah Anda tidak ngerti. Biar anak tidak ngerti bagaimana cara minta-minta. Biar tidak ngerti tidak apa-apa. Bagus. Kasih aja, enggak usah ayo nyuwun. Wah, itu tradisi lama yang harus kita berantas. Ada toh? Ibu kita ngajari seperti itu. Kan mereka enggak ngerti. Kalian yang ngerti. Kalian santri yang diberitahu, Anda ngerti. Jangan Anda menyuruh anak-anak kecil, ayo nyuwun. Gimana nyuwun? Nyuwun. Enggak, itu jangan lakukan. Berarti Anda menanamkan kefakiran dunia dan akhirat pada anak itu. Fakir betul.
Ini janji Allah, bukan kita, janji Allah. Fatahallahu lahu, Allah akan membukakan. Nah, jadi bukan dari saya, bukan dari kita, enggak, tapi adalah janjinya Allah. Ya, jangan sekali-kali terbetik dalam otak kita tentang minta-minta. Yang kedua, wa man fatababal atiyati ibtigha wajhillah ta'ala atahullahu khairan dunya wal akhirah. Nah, bukalah sebagai orang yang memberi. Ajari kepada anak-anak bagaimana cara memberi. Memberi karena Allah. Memberi dan memberi. Maka Allah akan membukakan kepada Anda kebagusan dunia dan akhirat. Nah, jadi minta-minta dilarang sama sekali, memberi dianjurkan. Ya. Ini wismayanu ya. Warwi annahu qala ma fataha rajulun ala nafsi babal masalati yas'alun nasa illa fatahallahu alaihi baba akhrin li'annal ifata khairun. Sesungguhnya menjaga diri tidak menjadi minta-minta itu lebih baik. Wal harisu ala dunya ayal mustaidu fi talabi fa innahu la yashba'u. Tidak akan pernah kenyang kalau kita minta-minta. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitan. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.